Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ain Rafiq. Prodi saya Ekonomi Syariah. Saya bertempatan kuliah di Universitas Kiai Ahmad Sekisyah. Di sini saya akan mempresentasikan dengan tema kekuatan doa dan pemahaman tawasul. Tujuan memahami dasar syariat dalam amalan manaqib al-Qadiri. Keutamaan ya arhamar rahimin. Yang pertama, kalimat kunci doa Nabi Ayub alaihissalam. Yang kedua, Allah menjawab doa dan menyembuhkan beliau. Yang ketiga, malaikat khusus untuk kalimat ini membaca 3 kali, membuat malaikat berkata mintalah. Tafsir ujian Nabi Ayub alaihissalam. Ulama berbeda pendapat tentang bentuk kemudaratan fisik, terputus wahyu, atau sulit beribadah. Pelajaran utama, kesabaran total dalam menghadapi ujian. Kekuatan doa untuk orang lain. Makna farij alal muslimin, doa untuk saudara seiman tanpa pengetahuan mereka sangat mustajab. Malaikat mengamini dan mendoakan yang sama untuk pendoa. Asmaul Husna dan panggilan Ya Rob. Al-Quran memerintahkan berdoa dengan Asmaul Husna. Jika hamba memanggil Ya Rob 4 kali, Allah menjawab mintalah. Digunakan dalam istighosah sebagai adab doa. Hakikat thariqah. Nasihat, matilah sebelum mati atau mematikan hawa nafsu. Jalan menuju Allah adalah meninggalkan hawa nafsu. Filosofi dunia seperti samudra, amal sebagai perahu. Kedudukan doa dalam ibadah. Doa adalah inti ibadah. Ibadah tanpa doa seperti tubuh tanpa sumsum. Doa menunjukkan kerendahan dan kebutuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa dan konsep bala. Doa menolak bala yang turun maupun belum turun. Ujian paling berat diberikan pada para nabi dan wali. Derajat ujian sebanding iman. Tingkatan hati menghadapi bala. Tingkat pertama, melihat pahala di balik ujian. Yang kedua, pasrah total atau taslim. Ketiga, cinta hingga lupa meminta bala diangkat. Bentuk pengabulan doa. Yang pertama, dikabulkan langsung. Dan yang kedua, ditunda waktunya. Dan yang ketiga, diganti dengan kebaikan akhirat. Dan yang keempat, syarat tidak meminta doa atau memutus silaturahmi. Di sini saya akan menjelaskan lagi tentang adab berdoa. Allah tidak menerima doa dari hati yang lalai. Adab fisik, angkat tangan, gunakan paruh jari, dan usap wajah. Meminta atau zikir. Ada hadis tentang meminta segala hal, dan ada juga yang menunjukkan zikir lebih utama. Kesimpulan tergantung makam batin masing-masing. Strategi doa saat lapang. Yang pertama, barang siapa ingin didengar saat susah, perbanyak doa saat lapang. Dan yang kedua, kisah Nabi Yunus diselamatkan karena bisa bertasbih. Malaikat mengenali suara beliau. Konsep wasilah dan tawasul. Perintah Al-Quran mencari wasilah. Yang pertama, Syekh Abdul Qadir dianjurkan sebagai wasilah. Wali dianggap bagian dari Nabi Muhammad SAW. Fikih, adab, gelar, dan sholawat. Taroti atau radhiyallahu anhu untuk wali adalah boleh.
Sholawat untuk selain Nabi boleh secara ikut atau tab'an. Keutamaan mencintai Ahlul Bait. Yang pertama, dijamin mati syahid secara maknawi. Dan yang kedua, dosa diampuni dan tobat diterima. Yang ketiga, ulama termasuk pemberi syafaatnya. Inti dari presentasi saya yaitu yakin adab kepada Nabi dan wali istiqomah, memohon rahasia keridhaan Allah melalui Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, monggo billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.